Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, udah pulang Rehan. Yuk langsung makan yuk. Semua udah kumpul di sini, tapi Afifah mana ya? Kok nggak ada? Mau nanya, tapi Abah ntar mikir yang macem-macem lagi. Bu Darsi, bawain makanan sama minuman nih buat Afifah. Baik, Umi. Makasih, Wak. Afifah sakit ya? Kok nggak makan bareng? Jangan sok perhatian lah kamu istri Abah. Bu Darsi bawa makanan kemana ya? Aku harus ikutin dia. Rehan cuci muka dulu ya. Ini enak banget. Mbok, mau ngapain kesini? Mbok, ntar kalau ketahuan sama Abah, Mbok dimarahin lo sama Abah. Jangan khawatir, Neng. Ini Abah yang suruh. Tapi maaf, Bo nggak bisa bantuin. Non keluar dari gudang. Afifah, kok kamu di sini? Dikurung sama Abah. Emang ada masalah apa lagi sih? Mas Rehan, Abah itu mau nyalonin jadi wakil bupati. Abah mau jaga image, nggak boleh tahu kalau Abah itu poligami, makanya aku ditaruh di gudang. Ada-ada aja si Abah. Udah. Keluar aja kamu. Nggak usah pedulin Abah. Aku yang tanggung jawab. Mas Rehan, udah aku nggak mau buat masalah lagi sama Abah, biarin aku di sini. Abah maksudnya apa coba? Hah? Ngurung Afifah di gudang. Sekarang Abah ke gudang, lepasin dia. Rehan, tuh kamu apa sih? Kenapa sih kamu ikut campur urusan Abah dengan Afifah mulu? Kamu nggak bisa move on ya, ngelupain Afifah, terus cari yang lain, nggak bisa. Dih, kenapa jadi Rehan? Ini masalahnya ada di Abah. Abah kebanyakan pencitraan, tau nggak? Abah kalau emang mau dipandang baik, nggak gini caranya, Bah. Abah lepasin dia. Atau nggak Abah sekalian ceraiin Afifah. Kamu kurang ajar ya berbanding ngajarin Abah harus begini, harus begitu, ya? Lah emang Abah perlu diajarin, kayak gitu caranya nggak jelas, tau nggak, Bah? Emang Afifah tahanan apa? Lepasin dia, Bah. Apa? Abah mau ngapain lagi? Keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Diam. Berhenti, Sep. Ini kan kasih pelajaran nih. Rehan, aduh, berhenti. Ya Allah, berantem melulu. Rehan, Asep. Berhenti. Malah mukulin Rehan wae. Udah dong atuh, jangan berantem wae sama Abah ya. Rehan teh mesti ngerti posisi Abah sekarang. Abah lakukan ini semua demi untuk mendapatkan jabatan. Gitu. Nauzubillah min dzalik, Bah. Abah belum jadi pejabat aja udah ngorbanin istri. Gimana nanti? Abah kebayang nggak kalau Abah udah jadi pejabat? Pasti Abah semena-mena. Rehan mah doanya ya, Abah nggak kepilih. Biar Abah nggak jadi Fir'aun. Diam! Berani kamu ya? Kamu terus-terusan begitu kan? Emang kayak begitu? Lihat aja Abah sekarang. Aduh, Abah, berhenti Abah. Kasihan Rehan. Astagfirullahaladzim. Takkan dia melawan sekali ya dipukulnya. Ditonjok Abah ya. Ulah. Asep. Rehan udah. Terima kasih atas kedatangan Bapak calon wakil bupati kami, Bapak Asep. Kita menjadi calon bupati Marwah yang hidup. Terima kasih Umi telah memperhatikan kami. Amin. Kok Umi melulu yang dipuji? Apa kabar? Ya udah, nanti dulu. Jangan bubar dulu, foto dulu dong. Foto dulu sama Abah ya. Ini kan Abah yang ngasih sumbangan. Foto dulu, foto.
Foto. Sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, subhanallah, Umi Marwah. Gak nyangka ya Umi Marwah mau berkunjung kemari. Saya setiap hari ngikutin ceramah-ceramah Umi di TV. Saya ngefans sekali sama Umi. Alhamdulillah. Iya benar, saya juga ngefans sekali sama Umi. Oh ya, ini saya perkenalkan suami saya, Abah Asep. Betul, Bu. Saya mau mencalonkan diri jadi wakil bupati di pemilihan kepala daerah yang akan datang. Jangan lupa pilih saya ya. Loh, Abah kan punya 2 istri. Bukannya pejabat dilarang punya istri lebih dari 1. Iya. Iya benar. Itu dulu, Bu. Saya punya 2 istri. Tapi kalau sekarang tidak. Saya punya 1 istri. Karena istri saya yang muda itu sudah saya ceraikan. Betul, sudah saya ceraikan. Karena bagaimana ya, namanya juga mungkin istri muda ya. Jadi dia cuma mengharapkan harta saya aja. Istri sejati saya ya ini, Umi Marwah ini. Ya. Wartawannya kemana gitu? Udah dibayar juga. Ini kan adegan yang penting banget ya. Buat pencitraan tak gitu. Tah, malah ngobrol di situ. Ya Allah, seandainya Abah benar-benar cuma mencintai aku. Terima kasih banyak ya. Makasih. Telepon aku udah dibayar malah teh hilang. Ikut. Alhamdulillah, Ayo, Sep. Ayo, guys. Masak. Lah. Ya, gitu sering-sering gitu. Ayo ikut. Udah dibayar tanya. Gimana Ibu? Sudah cukup semua kebutuhannya? Terima kasih ya Umi. Umi sudah mengunjungi kami. Iya Umi, sekali lagi makasih ya atas bantuannya. Iya, bermanfaat sekali itu bantuannya Umi. Iya. Sama-sama. Kalau ada yang dibutuhkan lagi, sampaikan sama Umi ya. Sama Abah. Iya Umi. Makasih ya Umi. Ini benar-benar dan baik. Iya, kita Tolong bukain, tolong. Aduh, aku belum pipis nih, pengen ke kamar mandi. Siapapun tolong dong. Ya Allah, Neng. Maafin Simbo. Simbo gak bisa nolongin, bukain pintu. Soalnya Simbo takut sama si Abah. Mbak, aduh Mbak, aku kebelet pipis nih Mbak. Aku nggak mungkin pipis di sini Mbak, tolong keluarin Mbak. Mbok. Bukain pintunya. Simbo takut sama Abah. Mbok megang kuncinya ya kan? Sini kasih kerehan. Mbok gak usah takut. Aduh, pasti Abah marah nih sama Mbok. Mbok, Abah biar Rehan yang ngadepin. Mbok tenang aja. Makasih ya Mbok. Gimana kalau sampai Abah lihat ya? Bisa gawat nih. Tapi kasihan juga Afifah. Dia kan dikurung di gudang yang gak ada kamar mandinya. Bagus ya. Orang pada nggak ada, kalian berdua-berdua. Kamu kenapa ada di sini? Kan Abah udah bilang, jangan keluar. Kenapa kamu keluar? Abah, tadi aku cuma mau ke kamar mandi aja, Abah. Alasan.
Kamu kenapa sih? Kamu ada apa sih? Abah yang ada apa orang? Kenapa kamu nggak bisa lupain istri Abah? Hah? Kenapa? Abah yang kenapa? Orang cuma mau ke kamar mandi doang nggak boleh. Ya tapi kenapa setiap saat kamu ngelihat kamu berdua? Kenapa? Hah? Udah, Bang, udah. Asep teh kumaha? Asep. Hei, Habibah. Lu juga sih kegatalan banget jadi cewek. Asma, Rehan, udah tuh. Sep, kumaha sih? Nanti kalau mukanya Rehan babak belur kumaha? Kan malu tak jadi gosip di luar. Habis susah teh. Dia ngasih tahu sama dia. Selalu deketin istri Abah. Kamu kenapa sih? Hah? Dia bilang, kamu diam di sini. Kenapa masih bandel aja? Kamu ikut apa? Abah tanya, udah diam. Abah. Rehan. wah, Rehan harus nolongin Afifah. Kalau kamu tolongin dia, nanti makin disiksa sama Abah. Mau kamu gitu? Iya nggak mau tapi Makin disiksa. Udah, Rehan. Sabar, tenang. Kalau kekerasan Abah itu kamu lawan dengan kekerasan, nanti malah jadi tambah ribet. Kamu kan selalu pengen ke kamar mandi. Alasannya pengen ke kamar mandi, ya kan? Nah sekarang kamu masuk ke kamar mandi dan jangan temuin Rehan lagi. Abah biarin aku aja dikurung di kamar Abah. Aku nggak mau dikurung di kamar mandi. Aku janji aku nggak akan keluar Abah. Nggak usah banyak janji. Abah udah nggak percaya janji kamu. Sekarang diam. Abah jangan Abah jangan itu. Abah buka pintunya Abah. Abah tolong jangan kurung aku di sini. Abah lebih baik cerain aku aja Abah. Udah diam, jangan teriak-teriak terus. Abah nggak akan keluarin kamu, keputusan Abah tidak akan berubah. Abah nggak mau orang-orang tahu Abah masih poligami. Udah kamu diam di situ, ya. Ini urusan politis, kamu nggak akan ngerti lah. Alasannya cuma alasan politis, sudah diam, ya. Abah buka pintunya Abah. Nggak mau dikurung di kamar mandi Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Siang, Umi. Ada apa ya? Kedatangan kami ke sini mau minta berkasnya Abah, Umi, untuk keperluan pendaftaran KPU. Silakan masuk, Ado. Nanti saya panggilin Abah. Ya. Tolong bukain tolong. Suara orang berteriak, suara siapa ya, Umi? Itu tadi teh kan saya lagi nyetel TV, lagi nonton sinetron kesayangan saya, jadi volumenya kebesaran. Sebentar, saya kecilkan dulu ya. Ini si Asep tuh kumaha? Si Afifah teh suruh cicing, suruh diem dah. Di depan teh ayah Pak Ruslan nampak Toto. Waduh, curiga gawat tuh nanti kalau dia curiga. Makanya Abah teh bilang sama Abah, jangan teriak-teriak. Takut perlu disumpel kamu. Nanti kalau udah, Abah teh cepet payung. Ditunggu Pak Ruslan. Kamu kenapa sih? Kamu nggak tahu apa lagi ada orang? Berisik amat kamu. Abah aku mau keluar. Kamu keluar, diam kamu. Abah aku janji Abah aku nggak bisa keluar. Aku mau keluar Abah. Aku mohon Abah. Lebih baik aku dikurung di kamar. Abah aku nggak bisa sholat di sini. Abah. Berisik. Sakit Abah. Kamu tuh berisik banget sih. Mulai sekarang kamu jangan banyak ngomong ya. Yang sampai orang tahu. Afifah, kamu dengar aku? Mas Rehan, ya Allah Mas Rehan, kenapa nasib aku seperti ini sih Mas Rehan? Kenapa Abah harus ngurung aku di kamar mandi? Aku nggak bisa sholat di sini Mas Rehan. Aku ngerti apa yang kamu rasain, Afifah. Kamu tunggu ya. Sabar sebentar lagi. Aku akan coba omongin semua ini sama Umi. Aku akan minta Umi untuk rayu Abah. Kalau aku yang ngomong langsung sama Abah, yang ada Abah makin marah. Kenapa nasib aku seperti ini Mas Rehan? Aku tahu Afifah.
kamu selama ini udah sabar menghadapi Abah. Tapi percayalah, pelangi akan datang setelah badai dan hujan. Semoga nanti Abah kalau udah menang jadi wakil bupati, Abah bisa menceraikan aku. Aku juga berdoa sepertimu, Afifah. Kita bersama-sama berdoa dan bersabar dalam menanti datangnya pelangi itu. Satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Baik, kalau begitu kami pamit pulang ya Umi. Abah. Terima. Mari Bu. Mari Umi, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, A? Rehan minta tolong dong sama Umi. Minta tolong apa? Umi ngomong sama Abah, bilang ke Abah, itu Afifah dikeluarin di kamar mandi. Kasian dia mau sholat gak bisa. Astagfirullahaladzim. Umi pikir Afifah tuh ditaruh di kamar, bukan di kamar mandi. Ya udah, nanti Umi bicara sama Abah. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa dulu ya sama Abah ya. Nanti jadi urusannya panjang. Ya makanya Rehan minta tolong sama Umi sekarang. Ya. Makasih Umi. Ya. Ya.